Oke, sekarang kita masuk pada teknik pencarian yang ketiga, itu teknik interpolasi. Teknik interpolasi ini merupakan pengembangan dari binary searching. Di sini teknik pencariannya bisa lebih efisien lagi karena perbedaannya dengan pencarian binary itu, kalau binary selalu mencari elemen tengah sehingga akan selalu kesulitan untuk mencari elemen yang ada di kiri atau di kanan. Sedangkan kalau interpolasi dia menjadi lebih cepat karena dia akan melakukan suatu pencarian pada nilai kunci di mana dia nanti akan mencari posisi dengan rumus seperti ini, dan nanti rumus ini dia akan mengembalikan nilai posisi yang lebih tinggi ketika elemen yang dicarinya lebih dekat ke isi elemen paling kanan, dan dia akan menghasilkan nilai lebih kecil saat berada di dekat posisi yang lebih rendah. Nah, di sini proses interpolasi ini bisa menjadi lebih cepat dalam proses pencarian dibanding dengan dua teknik yang tadi. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Nah, dalam teknik interpolasi sama, syaratnya adalah datanya harus sudah terurut. Jadi kalau kita punya array seperti ini yang belum terurut dan kita punya angka yang akan kita cari itu angka 4, maka pertama kita akan mengurutkan array. Di sini diurutkan secara menaik. Lalu step pertama kita tentukan posisi kiri atau posisi kanan atau posisi high. Nah, di sini kita bandingkan dulu apakah posisi kiri sama dengan angka yang dicari. Kalau iya, maka proses pencarian selesai dan angkanya kita temukan berada di indeks paling kiri, yaitu indeks ke-6. Oke, sekarang kita akan coba dengan angka yang lain. Di sini kita akan mencari angka 34. Seperti biasa, kita urutkan isi array-nya, kemudian kita cek kiri dan kanannya, apakah kiri sama dengan 34? Tidak. Lalu kita pindah, apakah kanan sama dengan 34? Juga tidak. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan, kita akan mengecek dulu apakah posisi kiri itu kurang dari X? Ya. Apakah posisi X? Ya. Artinya apa? Pada saat dua kondisi ini terpenuhi, berarti data yang kita cari kemungkinan berada di antara kiri dan kanan. Berarti teknik ini dia bisa mendeteksi pada saat kita punya data yang dicari itu tidak sesuai dengan kondisi ini. Lalu pada saat kondisi ini tidak sesuai, maka pencarian akan berhenti. Sedangkan kalau kondisinya terpenuhi dua-duanya, berarti angka yang kita cari kemungkinan berada di antara kiri dan kanan ini, dan pencarian akan kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita melakukan pencarian posisi M sesuai dengan rumus. Rumusnya adalah posisi kiri ditambah dengan angka yang kita cari, lalu ini adalah nilai elemen kiri, lalu dikali indeks kanan dikurangi indeks kiri, dibagi dengan isi elemen kanan dengan isi elemen kiri. Kita masukkan kirinya 0, angka yang kita cari 34, nilai pada posisi paling kiri adalah 4, lalu indeks kanannya adalah 5, indeks kirinya 0, angka pada posisi paling kanan 67, angka pada posisi paling kiri adalah 4. Sehingga kita menemukan M-nya adalah 2. Nah, di sini M-nya sudah kita dapatkan. Lalu M ini kita bandingkan dengan angka yang kita cari. Apakah isi dari M sama dengan 34? Nah, karena tidak, maka kita cek apakah elemen ke M atau kedua ini lebih besar daripada data yang kita cari. Tidak. Nah,
jumlahnya hampir sama dengan langkah yang ada di binary. Pada saat posisi M itu tidak lebih besar dari data yang kita cari, berarti M ini angkanya lebih kecil dari angka yang kita cari. 12 itu kurang dari 34, berarti kita akan mencari ke sebelah kanan dari M, sebelah sini. Karena elemen yang ada di posisi kiri M itu sudah tidak mungkin data yang kita cari, karena 12 saja sudah kurang dari angka yang kita cari. Sehingga di sini kita pindahkan kirinya ke sebelah kanan dari M. Jadi kirinya kita tambahkan M ditambah 1, jadi kiri berpindah ke 3. Untuk pencarian selanjutnya, kita punya array yang tidak digunakan lagi, dan kita punya sisa array yang mungkin memuat angka yang kita cari. Sekarang kita punya kirinya di 3 dan kita punya kanannya di 5. Kita cek apakah isi kiri sama dengan 34. Ternyata tidak. Lalu kita pindah mengecek sebelah kanan, apakah isi sebelah kanan sama dengan 34. Itu juga tidak. Nah, sekarang kita bagian cek lagi, apakah posisi kiri kurang dari X? Ya. Apakah posisi kanan lebih dari X? Ya, berarti data yang kita cari masih berada di dalam array ini. Selanjutnya kita lakukan proses pencarian karena kondisinya sama-sama terpenuhi. Kirinya tadi 3, kanannya 5. Sekarang masukkan nilai M-nya. Kita dapat 3 M-nya. Berarti kita bandingkan. Karena 34 tidak sama dengan 25. Maka kita cek apakah 34 sama dengan atau lebih dari, apakah 25 lebih dari 34? Jawabannya tidak. Berarti kita pindahkan kirinya dari M geser ke 1, berarti posisi kiri sekarang berada di posisi 4. Kanan ditap di posisi 5, lalu kita bandingkan apakah posisi kiri sama dengan 34? Ya, karena sudah ya, maka kita temukan posisi 34 itu kita temukan di indeks keempat. Selanjutnya kita pindah simulasinya ke sini. Sekarang kita akan coba mencari angka yang berada di posisi tidak ditemukan. Contohnya kita punya deret seperti ini. Lalu saya akan mencari angka, contohnya 39, yang tidak ada di dalam deret ini. Kemudian kita akan gunakan teknik interpolasi. Seperti biasa, teknik interpolasi ini pertama kita akan melakukan proses pengurutan dari posisi indeks 0 yang paling kecil sampai posisi akhir yang paling besar. Berarti kita punya kirinya 0, nilainya 4, dan posisi ujung kanannya 9 dengan nilai 81. Seperti biasa kita cek apakah isi kiri sama dengan angka yang kita cari. Ternyata tidak. Apakah isi kanan sama dengan data yang kita cari? Itu pun tidak. Lalu kita cek apakah posisi kiri kurang dari data yang kita cari dan posisi kanan lebih dari data yang kita cari. Dua-duanya menghasilkan iya, maka pencarian kita lanjutkan. Nah, di sini kita cari posisi M sesuai dengan rumus. Kita dapat titik M-nya berada di 4. Lalu kita bandingkan apakah isi M itu sama dengan 39. Ternyata tidak. Lalu kita cari apakah 35 itu lebih dari angka yang kita cari. Karena tidak, maka proses pencarian tidak dilanjutkan di kiri, tapi kita lanjutkan di sebelah kanan. Di sini, sehingga kirinya yang dari 0 kita pindahkan ke setelah M. Jadi M ditambah 1, kita dapat 5, jadi kirinya sekarang berada di posisi 5. Selanjutnya, kiri 5, angkanya 40, dan kita punya kanan
9 dengan angka 81. Seperti biasa kita cek dulu apakah kiri sama dengan 39, itu juga tidak. Apakah kanan sama dengan 39, itu juga tidak. Lalu kita cocokkan apakah 40 kurang dari 39? Tidak. Apakah 81 lebih dari 39? Iya. Cuman karena di sini kita menggunakan logika N, maka pada saat salah satunya tidak, maka hasil akhirnya adalah tidak. Pada saat kondisi ini tidak terpenuhi, maka pencarian berhenti dan data yang kita cari tidak ditemukan. Lebih cepat dibandingkan data yang tadi. Nah, kalau teman-teman masih penasaran dengan bagaimana 3 algoritma ini, teman-teman bisa masuk untuk simulasi lebih lanjut di halaman website yang sudah saya sediakan di sini. Nanti teman-teman tinggal masuk. Di sini ada simulasi seperti yang tadi saya lakukan. Teman-teman silakan uji coba sesuai dengan keinginan tahuannya sampai teman-teman bisa memahami teknik dari 2 teknik ini. Oke, seperti itu materi yang kita bahas hari ini. Untuk tugas pada pertemuan ini silakan teman-teman cek di slide yang sudah saya share di website saya. Oke, terima kasih.